Sahabat Perspektif Baru, pada akhir tahun ini, kita, bangsa Indonesia akan kembali menggelar pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak gelombang keempat. Pada tahun 2020, ada 270 daerah yang akan menggelar pilkada. Mungkin salah satunya adalah daerah Anda. Jadi, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting mengenai arti penting pilkada 2020 dan apa yang harus kita cermati dari penyelenggaraan pilkada tersebut. Saat ini kami telah memiliki narasumber spesial untuk menjelaskan mengenai pilkada 2020, yaitu Bapak Sigit Pamungkas, Sarjana Ilmu Politik, Magister of Art, yang menjadi tenaga ahli utama di kantor staf Presiden. Halo Pak Sigit, selamat datang di wawancara khusus Perspektif Baru. Selamat pagi Pak Ayat, selamat pagi semuanya. Ya Pak Sigit, kami kembali mengucapkan terima kasih karena Anda telah bersedia hadir di wawancara Perspektif Baru. Pak Sigit, pemerintah dan KPU telah memutuskan akan tetap menggelar pilkada serentak pada Desember. Namun karena saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19, banyak yang pro dan kontra mengenai rencana tersebut. Juga banyak yang bertanya-tanya dan ragu apakah pilkada serentak 2020 akan tetap digelar. Jadi mewakili publik, saya menyampaikan pertanyaan, apa betul pilkada serentak 2020 akan tetap digelar dan mengapa, Pak Sigit? Ya, saya perlu terima kasih. Pertama, saya sampaikan pada Perspektif Baru untuk diskusi kita pada kesempatan pagi hari ini. Yang kedua, saya terkait dengan pertanyaan Bung Hayat tadi, saya ingin menyampaikan apa yang menjadi komitmen dan posisi pemerintah seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ketika rapat terbatas terkait dengan pelaksanaan pilkada. Beliau menyampaikan bahwa pilkada 2020 itu harus tetap dilaksanakan di Desember tahun ini dengan dua prinsip utama, yaitu pilkada harus demokratis dan aman COVID-19. Nah, kenapa pilkada ini menjadi penting harus dilaksanakan? Pertama adalah COVID ini kita tidak tahu kapan berakhirnya. Semua bangsa tidak akan pernah tahu sampai pada kita pada kesimpulan bahwa memang pilkada harus dilaksanakan karena kita tidak tahu tentang kapan berakhirnya pandemi COVID ini. Nah, karena kita tidak tahu, maka apa yang sudah direncanakan di bulan Desember tahun 2020 ini maka menjadi pilihan. Lalu yang kedua, kalau kita lihat perspektif komparasi dari berbagai negara yang di tahun 2020 ini juga menyelenggarakan berbagai bentuk pemilihan, kita melihat data bahwa memang ada sekitar 70 negara atau wilayah atau daerah yang menunda pelaksanaan pemilihannya. Tetapi ada sekitar 60 negara atau wilayah atau daerah yang juga melaksanakan pemilihan di masa pandemi COVID-19 ini. Dengan kata lain bahwa memang ada kontroversi, ada perbedaan pendapat. Tetapi bukan berarti kemudian tidak ada negara di dunia atau wilayah lain di dunia yang menyelenggarakan pemilihan. Di negara-negara demokratis pun juga melakukan pemilihan. Lalu yang ketiga, yang penting juga kita sampaikan adalah bahwa pilkada atau pemilihan ini adalah satu penanda penting dari apa yang disebut dengan negara demokratis. Kalau kita lihat penilaian di banyak pihak mengatakan Indonesia mengalami kemunduran demokrasi. Nah, kalau pilkada kita tunda, kemudian orang mempersepsikan pemerintah ingin menguasai seluruh jaringan kekuasaan di provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian orang akan menstigmakan lagi kepada kepada Indonesia bahwa Indonesia menjadi tidak demokratis karena seluruh kekuasaan kepemimpinan politik itu adalah dipegang oleh kekuasaan birokrasi. Nah, oleh karena itu menyelenggarakan pilkada di masa pandemi ini menjadi hal penting untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa pemerintah berkomitmen untuk tetap menegakkan apa yang kita sebut dengan demokrasi. Jadi tiga hal itu yang menjadi variabel penting, Mas Hayat. Ya, Pak Sigit, jika suatu daerah tempat penyelenggaraan pilkada masih
termasuk zona merah untuk COVID-19, apakah tetap akan digelar pilkada tersebut? Bagaimana protokol kesehatannya? Ya, Presiden menyampaikan bahwa keselamatan dan kesehatan pemilih rakyat di dalam pemilihan ini adalah segala-galanya. Oleh karena itu, disampaikan oleh Presiden untuk penyelenggara pemilu sungguh-sungguh satu membuat protokol kesehatan supaya penyelenggara, peserta, pemilih tidak terpapar COVID-19. Yang kedua adalah melakukan penegakan disiplin atas semua proses yang terkait dengan tahapan-tahapan pilkada. Jadi kalau kita mengikuti dua hal tersebut, maka yang dikhawatirkan oleh banyak pihak itu akan bisa dikurangi. Tentu sebagai sebuah potensi seseorang terpapar COVID, terselenggara pilkada ataupun tidak, itu terbuka. Tetapi sepanjang penegakan disiplin dan protokol kesehatan itu dipatuhi dengan baik, tapi saya kira apa yang disampaikan Presiden bahwa keselamatan dan kesehatan pemilih, peserta, serta penyelenggara pemilu bisa diamankan, dan yang menjadi kekhawatiran juga tidak akan terjadi seperti yang ditakutkan banyak pihak. Dalam hal ini, apakah pemerintah telah memperhitungkan apatisme pemilih terhadap pilkada tersebut? Sebab masyarakat sedang fokus soal kesehatan dan ekonomi di tengah pandemi corona ini. Ya, itu juga menjadi perhatian dari pemerintah bahwa ada kemungkinan warga akan takut untuk datang ke hari H pemilihan karena berbagai pertimbangan, ya, terutama terkait dengan kemungkinan terpapar COVID-19. Maka disinilah sebenarnya peran penting dari sosialisasi kita semua, terutama penyelenggara pemilihan, penyelenggara pilkada, untuk menyampaikan kepada pemilih bahwa mereka menerapkan protokol COVID dalam setiap tahapannya, termasuk pada hari H pemilihan. Dari paparan yang disampaikan oleh Ketua KPU pada saat rapat terbatas tentang pilkada, mereka menyampaikan bahwa ada 12 hal baru terkait dengan pemilihan di TPS itu. Satu, misalnya diatur waktu kehadiran dari pemilih. Lalu yang kedua, petugas semua memakai alat pelindung diri. Pemilih juga diwajibkan memakai masker. Lalu berikutnya juga disampaikan bahwa ketika terkait dengan penanda tinta tidak lagi dicelupkan, tetapi akan diteteskan, begitu, dan sebagainya. Jadi sosialisasi menjadi variabel penting untuk meyakinkan kepada pemilih bahwa keseluruhan standar penyelenggaraan pilkada ini sudah sesuai atau bisa melindungi pemilih dari kemungkinan terpapar COVID-19. Nah, ini harapan kita, sosialisasi ini menjadi lebih intensif, karena kalau tidak dilakukan oleh kita semua, tentu kekhawatiran kita tentang vote and turn out itu juga akan tidak sebaik yang kita harapkan. Kalau target dari penyelenggara pemilu itu kan 77,5%, satu target yang tinggi sekali. Di beberapa negara memang ketika pemilihan digelar di masa pandemi ini ada yang meningkat, seperti Korea Selatan, itu pertama sejak 25 tahun pemilihan di Korea Selatan itu turnout-nya justru tinggi pada masa pandemi, tetapi di beberapa tempat lain mengalami penurunan. Nah, dengan sosialisasi yang baik, kita harapkan pemilih memahami bahwa mereka terlindungi di dalam proses pilkada ini. Apakah dengan adanya sosialisasi partisipasi pemilih tinggi atau tidak rendah? Karena kalau menurut pandangan saya, pasti kelompok lanjut usia dan kelompok rentan lainnya tidak akan memperhitungkan untuk datang ke tempat pemungutan suara agar mereka tidak tertular virus corona. Ya, kalau kita lihat apa yang disiapkan oleh penyelenggara pemilu KPU terkait dengan hari H pemilihan, juga memikirkan untuk menghadiri atau mendatangi pemilih yang mengalami kesulitan, ya, hadir di pemilihan, terutama yang sakit. Nah, artinya kita lihat di sini kesungguhan dari penyelenggara pemilu
untuk bagaimana partisipasi ini bisa diraih dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya menunggu membuat TPS sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, tetapi mereka juga melakukan tindakan proaktif mendatangi pemilih yang mengalami kesulitan terkait dengan penggunaan hak pilih. Nah, ini tentu kita apresiasi lagi kepada penyelenggara pemilu yang benar-benar atau sungguh-sungguh memperhatikan hak warga negara terkait dengan hak pilih mereka di dalam pilkada. Pak Sigit, ada juga suara-suara dari publik, dari masyarakat bahwa penyelenggaraan pilkada di masa pandemi ini akan lebih menguntungkan petahana atau income, bahwa petahana akan bisa bisa memainkan politik uang atau money politics dengan berupa menyalurkan bantuan untuk COVID-19 untuk kepentingan kampanye dia. Nah, bagaimana pemerintah mencegah? Ya, tentu potensi itu ada ya, bahwa incumbent akan menyalahkan kekuasaannya terkait dengan bansos yang memang harus dilakukan. Tetapi kalau mereka disebut lebih beruntung dalam konteks kontestasi ini, sebenarnya tidak juga. Kalau mereka tidak menunjukkan kinerja yang baik di dalam penanganan COVID-19 ini. Kalau seorang incumbent di tempat itu kemudian COVID-nya menyebar tidak terkendali, maka itu kan bisa menjadi sesuatu yang problematik bagi incumbent. Nah, terkait dengan kemungkinan penyimpangan, tentu ini menjadi menjadi tugas kita bersama untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh incumbent. Ya, kalau ada, kita laporkan bersama-sama. Ada Bawaslu yang juga sudah proaktif, KPK juga sudah memposisikan diri akan mengawasi secara khusus terkait dengan daerah-daerah yang mengalami pemilihan ini dan bagaimana sembako ini didistribusikan. Jadi ada ruang yang dikontrol oleh kita semua untuk memastikan penyimpangan bantuan itu tidak menguntungkan salah satu pihak, dalam hal ini adalah incumbent. Dan yang ketiga, sebenarnya ketika masa pemilihan pilkada ini, incumbent itu begitu dia mencalonkan adalah cuti. Ya, cuti. Jadi kalau saat ini sudah mulai melakukan pendaftaran, nanti begitu ditetapkan, mereka yang incumbent harus menjalani cuti. Nah, ketika cuti, mereka sudah tidak memegang kendali pemerintahan. Nah, pada titik itu, maka kekuasaan dari incumbent itu adalah berkurang. Satu hal yang menjadi perhatian publik dan juga kami bahwa belajar dari beberapa penyelenggaraan pilkada serentak gelombang 1, 2, dan 3 yang marak sekali politik identitas, di mana itu sangat mengkhawatirkan, mempengaruhi keragaman kita. Nah, bagaimana upaya-upaya pemerintah agar pilkada serentak gelombang keempat ini pada Desember 2020 itu tidak diwarnai lagi oleh politik identitas? Tentu ini menjadi perhatian kita, bahkan sejak isu menguatnya politik identitas itu di beberapa tempat menjadi program nasional untuk melakukan moderasi, ya, moderasi cara beragama, moderasi cara berkehidupan berbangsa dan bernegara. Dia menjadi program nasional. Nah, khusus terkait dengan penyelenggaraan pemilihan ini, dari Kementerian Kominfo itu ada semacam operasi di dunia maya untuk men-take down, untuk melihat akun-akun yang sifatnya provokatif, akun-akun yang menyebarkan berita hoax, akun-akun yang memobilisasi politik identitas sehingga yang dapat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Jadi pemerintah proaktif melakukan itu, dan di kalangan masyarakat sipil pun kita dorong untuk melakukan hal yang sejenis. Misalnya
teman-teman civil society itu ada satu kegiatan khusus, saya lupa lembaganya, itu melakukan pelatihan ke sejumlah civil society lainnya untuk menjadi volunteer terlibat di dalam proses memoderasi wacana di dalam pilkada supaya politik identitas ini tidak menguat. Jadi ini menjadi perhatian kita semua. Dan kalau kita rujuk di dalam undang-undang pilkada, sebenarnya sudah ada ketentuan yang melarang penggunaan politik identitas di dalam kampanye. Nah, di sini kita menunggu peran dari Bawaslu supaya memperhatikan aspek ini. Karena ini memang menjadi concern kita semua, karena terkait dengan pertaruhan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Pak Sigit, tadi telah dijelaskan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan juga upaya-upaya yang telah dilakukan oleh rekan-rekan civil society atau NGO. Nah, apa yang harus dilakukan oleh publik, oleh masyarakat saat menghadapi jika ada politik-politik identitas kembali digelar di Pilkada serentak 2020 ini? Kalau ini adalah terkait dengan kontestan, maka Bawaslu itu menjadi institusi yang paling relevan untuk memproses terjadinya politik identitas ini. Ya, dia bisa menilai apakah ini sesuatu yang memang melanggar atau tidak. Nah, yang kedua adalah yang bisa dilakukan tentu melaporkan kepada, kalau dia tidak terkait dengan proses kontestasi langsung, bisa juga melaporkan kepada kepolisian, ya. Melaporkan kepada polisian bahwa ada calon atau pendukung yang memobilisasi politik identitas. Lalu yang ketiga, kalau dia terjadi di dunia maya, di media sosial, juga bisa langsung melaporkan pada media sosial itu. Ya. Misalnya Facebook itu membuka ruang, bahkan Facebook itu juga membuka pelatihan-pelatihan untuk anti-hoax, anti pernyataan-pernyataan yang berbau kekerasan di dalam pilkada ini untuk di take down. Saya termasuk sebelum di kantor staf presiden juga menjadi bagian partner dari Facebook meneliti apakah ini ujaran yang mengandung kebencian atau tidak, yang kemudian dari rekomendasi kami itu kemudian Facebook akan men-take down atau membiarkannya. Jadi peran masyarakat sipil sangat penting di dalam proses-proses ini. Tadi dicontohkan ujaran-ujaran kebencian. Nah, kami ingin mengetahui apa ujaran kebencian atau politik identitas yang sering muncul di pilkada agar ini menjadi perhatian bagi masyarakat yang wilayahnya akan menjadi penyelenggara pilkada 2020 agar mereka mencermati bahwa kalau ujaran ini adalah merupakan ujaran politik identitas. Itu tergantung kepada area kontestasi ya. Pada area kontestasi itu biasanya mana yang paling mudah dikapitalisasi untuk mendapatkan suara. Kalau daerah itu sentimen agama menjadi penarik untuk mendapatkan dukungan, maka biasanya yang menjadi instrumen adalah isu-isu ujaran kebencian yang terkait dengan agama. Tetapi kalau di daerah itu yang menjadi penarik besar adalah terkait dengan etnisitas, maka etnisitas atau suku itu menjadi salah satu instrumen yang biasanya dimobilisasi sedemikian rupa untuk membangkitkan emosi pemilih supaya tidak memilih suku A, suku B yang menjadi peserta di dalam kontestasi pilkada ini. Jadi dua hal itu menjadi variabel penting untuk dilihat, dicermati terkait dengan politik identitas. Oke, terima kasih Pak Sigit, sangat jelas. Dan sebagai penutup, saya Hayat Mansur hanya ingin mengingatkan bahwa pesta demokrasi pilkada 2020 bukan hanya sebatas kewajiban konstitusional, tapi intinya adalah pilkada itu memilih pilihan yang berkualitas yang tidak menjalankan politik identitas, sehingga kebinekaan Indonesia tetap terjaga. Tetap di Wawancara Khusus Perspektif Baru di edisi berikutnya. Terima kasih.